Realita Pos TV Channel Bodebis. Sebuah terobosan baru di awal tahun 2022. Kejaksaan Tinggi Bengkulu melaksanakan launching program Halo Kejati Bengkulu, yang diikuti sebanyak 50 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan dipusatkan di Benmol Pantai Panjang, Rabu siang, tanggal 9 Februari tahun 2022. Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Koordinator Bidang Intelijen Kejati Dr. Andi Purnama SHMH, Ritiani Adriani SHMH Kasih Penkum Kejati Bengkulu, Bidang Intelijen Yuli Herawati SHMH, dan Yordan Embetsi SHMH. Sedangkan sebagai moderator dipandu oleh Ristianti Andriani SHMH. Dalam penyampaian, pria yang akrab disapa Andi memberikan beberapa pengetahuan hukum baik perdata dan pidana serta bagaimana cara masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum yang adil. Itu kan undang-undang lama deh ya. Kita kan masih undang-undang 16 2004 yang waktu dia ada putusan MK itu. Nah, pada saat penyusunan undang-undang 11 tahun 2021 ini, kenapa PK itu dimasukkan secara literlek, secara normatif, secara tegas dikatakan jaksa dapat melakukan peninjauan kembali. Sementara itu salah satu peserta mahasiswa hukum pidana perguruan tinggi UNIP, Lanai Damkuba, melontarkan beberapa pertanyaan yang cukup memukau narasumber khususnya terkait perkara hukum yang terjadi selama ini. Dia berharap dengan kegiatan ini nanti bisa dimasifkan sehingga tidak hanya menyasar pada kalangan mahasiswa tetapi kalangan masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersinergi dengan Kejati Bengkulu untuk mengedukasi masyarakat tentang persoalan hukum. Ilmu yang kami dapatkan ini nanti bisa kami sosialisasikan kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat secara luas. Khususnya tentang restorasi justice, harapnya. Bengkulu ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa sekali dalam rangka menambah pengetahuan ilmu hukum dan juga sosialisasi program dari Kejaksaan Agung itu sendiri. Nah, kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dimasifkan, bukan hanya di ranah perguruan tinggi, tapi juga kepada masyarakat agar akses to justice terhadap semua masyarakat itu bisa merata. Ketika Sania dari Universitas Profesor Dr. Hazairin, Prodi Akuntansi. Terus dari kegiatan ini apa yang lebih paham tentang hukum meskipun saya bukan dari jurusan hukum ya, tapi lebih ke menambah pengalaman aja gitu kan. Harapan kedepannya acara seperti ini bisa diselenggarakan lagi dengan lebih banyak audiensnya. Di sisi lain Kasih Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani SHMH kepada wartawan menjelaskan bahwa kegiatan Halo Kejati Bengkulu akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan sasaran yang beragam. Selain itu juga tak kalah pentingnya untuk diketahui masyarakat bahwa dalam waktu dekat bidang penerangan hukum akan membuka posko pelayanan hukum yang dipusatkan depan kantor Kejati Bengkulu. Jadi nanti di posko ini, masyarakat dapat dengan mudah berkonsultasi tentang masalah hukum. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan berkonsultasi dengan petugas Kejati, terangnya. Kita akan membuka posko pelayanan hukum bidang Penkum di depan kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan mobil Penkumnya. Setelah ini launching, kita akan baru ke sana. Jadi kita nanti memberitahukan bahwa kita Kejaksaan Tinggi Bengkulu, insya Allah bulan depan akan ada posko dengan mobil Penkum. Kita taruh di depan kantor Kejaksaan Tinggi supaya orang tidak terbatas untuk melapor perkara apa aja. Jadi kita seluas-luasnya seperti Instruktur Jaksa Agung, kita akan memberikan bahwa kejaksaan ini mempunyai kewenangan yang bertambah sekarang. Masyarakat bisa juga suatu saat kami akan ke Pemda, ke PNS. Iya, ke PNS tentang lebih ke program 7 Jaksa Agung tadi, salah satunya korupsi. Jadi kalau kita memberikan masukan secara humanis bagaimana dalam pelaksanaan supaya tidak terjadi korupsi, seperti itu nanti sasaran kami berikutnya. Pintu masuk Kejaksaan Tinggi Bengkulu kan ada tuh kopi jaksa. Siapapun boleh melapor di situ. Pelayanan publik namanya. Iya, setelah Dari Kota Bengkulu, Damar mengabarkan. Cuman